Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari grup 3 Final Project Program Komputer Sains Aktuaria ingin mempresentasikan tentang final project kami yang berjudul Perhitungan Peluang Kelulusan. Baik, sebelum kita mulai, terdapat beberapa bagian yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada our team, tentang tim kita. Yang kedua tentang overview, ketiga program overview, keempat desain user form, kelima perancangan kontrol, keenam penjelasan sintaks, ketujuh hasil pengujian, dan kedelapan kesimpulan dan saran. Baik, ini adalah tim kita. Yang pertama, Perkenalkan, saya Ananta Zakwan Abkari dengan NRP 500625114. Perkenalkan, nama saya Kenneth David Cleveron dengan NRP 50062511034. dan yang terakhir ada saya Nurul Kafifa dengan NRP 50062511016. Selanjutnya ada project overview. Proyek kita berjudul Perhitungan Peluang Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Visual Basic for Application atau VBA Excel. Di dalam proyek kita terdapat beberapa masalah yang muncul, yaitu proses rekap dan analisis peluang kelulusan mahasiswa masih dilakukan secara manual dan kurang efisien. Kemudian, dibutuhkan sistem sederhana yang mampu mengolah data IPK, SKEM, kegiatan, dan semester secara otomatis, sehingga kita menampilkan atau menyajikan sebuah solusi, yaitu program berbasis VBA Excel dikembangkan untuk menghitung dan merekap peluang kelulusan mahasiswa, sehingga diharapkan aplikasi ini membantu pengguna menyajikan data secara cepat, terstruktur, dan mudah dianalisis. Kemudian terdapat program overview dari program kita. Deskripsi singkatnya, program dibuat dengan menggunakan dua user form. Pada bagian sheet khusus departemen, terdapat button input dan button kembali. Dan yang terakhir, dashboard di setiap departemen untuk mengetahui banyaknya pengguna dan beberapa klasifikasi khusus. Kemudian terdapat flowchart. Flowchartnya kita mulai dari tombol atau button start. Kemudian jika kita mengklik tombol tersebut, maka akan terdapat use form dari input departemen. Jika kita mengklik di label dashboard tersebut, maka kita akan ditampilkan sheet dashboard per departemen. Kemudian di sheet dashboard per departemen terdapat tombol kembali. Dan jika kita mengklik tombol tersebut, maka kita akan diarahkan ke halaman paling awal sebelum kita mulai. Kemudian jika di input departemen kita menginput departemen yang akan kita tuju, maka akan diarahkan ke sheet khusus departemen yang akan merekap data dari pengguna. Kemudian di sheet departemen terdapat dua tombol atau dua button. Yang pertama, jika kita mengklik button kembali, maka kita akan kembali diarahkan ke halaman paling awal, yaitu di sheet yang terdapat button startnya. Kemudian, jika kita mengklik button hitung, maka terdapat use form yang akan bisa diinput dengan data yang kita inginkan. Kemudian jika sudah, maka terdapat sheet yang menunjukkan hasil dari perhitungan dari data yang kita input. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu ada di desain news form. Jadi kita isi dulu di bagian labelnya apa departemen kita. Habis itu di combo box kita isi. Kalau sudah kita isi, kita di comment button untuk menavigasi dashboard dan departemen. Habis itu kita lanjut untuk mengisi nama, NRP, IPK, semester, dan total scam. Itu termasuk ke dalam text box, baru kita next untuk menginput data. Eh, perancangan kontrol. Lanjut.
Jadi di perancangan kontrol ini ada 6 poin. Yang pertama pivot table, sort and filter. Pivot table itu sebuah fitur untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Habis itu sort berfungsi untuk mengurutkan suatu data. Dan filter berfungsi untuk menyaring suatu data berdasarkan pilihan variabel yang diinginkan. Dan poin kedua adalah conditional statement. Kondisi- Conditional statement di VBA adalah perintah untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, sehingga jika syarat terpenuhi, maka lakukan sesuatu, jika tidak, maka lakukan hal lain. Yang ketiga adalah slack case. Slack case digunakan ketika banyak kondisi yang diuji terhadap suatu variabel utama. Yang keempat ada looping. Looping digunakan untuk melakukan perintah berulang kali tanpa menulis perintah yang sama berkali-kali. Dan yang kelima ada array. Array merupakan variabel yang mampu menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang sama. Yang terakhir ada function. Function prosedur merupakan jenis prosedur yang menghasilkan nilai setelah menjalankan perintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk penjelasan sintaks, maka saya akan share screen VBA-nya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sintaksnya, yaitu dimulai dari pertama user form 1. Nah, di user form 1 ini seperti tadi yang sudah dikatakan di desain, terdapat beberapa label dan juga combo box serta comment button, dimana yang kalau kita bisa lihat bahwa dalam combo box kita memasukkan add item, yaitu aktuaria, kimia, statistika untuk memberikan pilihan itu. Kemudian dalam comment button kita melihat jika combo box 1 terisi aktuaria, maka akan ke worksheet aktuaria. Jika combo box terisi kimia, maka kita pergi ke worksheet kimia. Dan ini semua ketika sudah akan di-unload dan akan hilang. Kemudian untuk dashboard atau label bisa diklik. Jika kita tidak menggunakan combo box, kita bisa langsung klik. Untuk textbox box 3 berarti nanti tinggal diklik, yaitu seperti yang di sini bisa diklik, bisa langsung masuk aktuaria, bisa langsung masuk kimia, bisa langsung masuk statistika. Nah, jika ketika sudah masuk, maka kita akan pergi ke user form 2, dimana tadi juga sudah dijelaskan dalam desain. Di sini ada input box serta ada comment button. Kalau kita lihat lebih dalam, maka ada banyak kode-kode yang bisa kita ini. Pertama, kita membuat ini publik agar bisa dilihat oleh modul. Kemudian kita kegiatan list sebagai varian yang membuat kegiatan list ini bisa menjadi array, bisa menjadi integer, bisa fleksibel. I menjadi integer, kegiatan menjadi integer. And worksheet function count a range A, maka untuk menghitung sel yang sudah terisi. User form 2 hide, maka akan menyembunyikan jika program lain sudah bekerja, maka user form 2 akan dihilangkan. Dan untuk on error resume next, bahwa jika terjadi sebuah error, maka program terus tetap berjalan. Kemudian untuk conditional statement kita menggunakan if, yaitu jika namanya itu kosong, maka kita akan memunculkan message box mohon diisi namanya. Nama set fokus call muncul ulang, ini berfungsi untuk menghilangkan user form tadi yang salah dan memunculkan lagi user form 2 yang sudah di-clear datanya dan kosong bisa diisi ulang. Itu nanti akan dijelaskan lagi lebih sintaksnya dalam modul 2, yaitu NRP juga sama. Kalau NRP-nya itu kosong atau bukan angka, maka akan diberi peringatan dan muncul ulang kembali. Untuk IPK juga sama, namun IPK ada jika lebih dari 4 atau di bawah dari 0, maka akan mengulang juga. Untuk scam sama, tapi scam lebih dari 100 atau di bawah dari 0, maka akan mengulang. Semester juga sama,
lebih dari 14 dan di bawah dari 0 akan mengulang. Kemudian untuk kegiatan list itu menggunakan program array, kita memasukkan data yaitu LKMM, LKMW, PKTI, dan kegiatan wajib lainnya. Dan total kegiatan kita anggap 0 karena itu nanti akan berfungsi dalam perhitungan. Untuk ini maka kita akan memunculkan message box satu-satu, apakah LKMM sudah lengkap, terus nanti ada question yes or no. Kalau terjadi yes, maka total kegiatan kita tambah 1. Dan kemudian jika ada yang menjawab no, maka langsung kita tulis tidak lengkap, karena berarti mereka belum menyelesaikan semua kegiatannya. Dan jika semuanya sudah kita jawab yes, maka sel tersebut akan terisi kosong, sehingga kita anggap jika itu selnya kosong, maka itu sudah berarti mereka sudah menjawab yes semua, berarti itu mereka sudah lengkap melakukannya. Kemudian untuk perhitungan kita menggunakan distribusi normal, ini rumus kita, dan juga probabilitas lulusnya. Untuk cells ini untuk mengisi sel-sel yang nanti akan dalam worksheet. Nanti sel yang ini akan diisi nama, NRP, IPK, scam, pelatihan, ini. Dan nama value sama dengan 0, NRP value sama dengan 0, selanjutnya ini untuk clear semua data. Jika sudah berhasil terinput, maka akan meng-clear agar nanti jika ingin menghitung lagi data user form yang baru yang muncul sudah kosong. Untuk bagian modul saya lanjutkan ke teman saya. Di modul 1 berisi makro navigasi dan interaksi awal. Modul 1 berisi kumpulan makro yang di-assign pada setiap tombol yang terdapat pada workbook. Modul ini berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem. Yang pertama, makro buka. Makro ini bertujuan membuka use form 1. Use form tersebut ditampilkan pada halaman mulai sebagai tampilan awal program, sehingga pengguna dapat memulai interaksi dengan aplikasi. Makro kembali. Makro ini ditempatkan pada setiap worksheet. Fungsinya adalah memudahkan navigasi, yaitu membawa pengguna kembali ke halaman awal program kapanpun dibutuhkan. Makro hitung 1. Makro ini digunakan untuk menampilkan use form 2, yaitu form yang berfungsi sebagai tempat pengguna menginput data diperlukan untuk proses perhitungan probabilitas. Modul 2 yaitu validasi input dan penanganan kesalahan. Modul 2 berfungsi untuk menangani kesalahan input dari pengguna. Modul ini memunculkan kembali use form apabila terjadi kesalahan pengisian data, seperti nama tidak diisi, nilai IPK tidak logis atau berada di luar batas yang mungkin. Sebelum use form ditampilkan kembali, seluruh data yang telah dimasukkan akan dibersihkan, clear, terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat mengisi ulang data dengan benar tanpa terganggu oleh input sebelumnya. Modul ini memastikan bahwa data yang diproses oleh sistem telah valid dan sesuai dengan ketentuan. Modul 3. Fungsi penghitungan data. Modul 3 berisi 2 buah fungsi utama yang digunakan dalam proses perhitungan, yaitu fungsi jumlah dan fungsi jumlah scam. Fungsi jumlah. Fungsi ini menggunakan looping dengan input berupa range dan angka dalam bentuk kalimat. Pada fungsi ini terdapat penggunaan sintaks Smith yang berfungsi mengambil 2 angka tengah dari NRP, tepatnya pada urutan kelima. Angka inilah yang kemudian digunakan sebagai dari proses perhitungan. Fungsi jumlah scam. Fungsi ini menerima 3 input, yaitu range data, batas 1 sebagai nilai terkecil, batas 2 sebagai nilai terbesar. Fungsi ini juga menggunakan looping untuk memproses data dalam range yang dipilih. Selain itu, digunakan prosedur CLNG yang berfungsi mengubah tipe data string menjadi tipe data numerik, sehingga data dapat diproses secara matematis dan benar.
Modul 3 berperan penting dalam memastikan perhitungan yang dilakukan secara akurat dan sesuai logika program. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Sekarang kita akan mencoba mengecek sintaksnya itu. Sekarang kita akan mengecek yaitu apakah sintaksnya ini bisa dipakai semua. Maka kita tombol mulai, yaitu saya merupakan departemen aktuaria, saya bisa di aktuaria dan start. Ini akan tempat sudah aktuaria. Jika kita ingin mau mencoba dengan sesuai ini aktuaria, ini bisa langsung ke dashboardnya. Lalu kita coba hitung dengan nama Fadel dengan NRP kita anggap tahun 2024. Lalu dengan IPK-nya 3,4. Iya, berarti sekarang sudah semester 3 dan total scam-nya itu merupakan 30. Apakah LKM sudah lengkap? Iya, ini menjelaskan sudah lengkap. Namun jika kita pencet tidak, maka huruf menjadi tidak lengkap. Ini akan tertulis datanya si Fadel serta juga peluang kelulusannya dia. Kemudian ini juga functionnya berfungsi untuk menghitung jumlah angkatan berapa, dan scamnya juga tadi untuk range scam. Ini bekerja secara real time. Kita bisa lihat dari ini berhasil. Bisa coba kita ulang. Jumlah. Kita cari angkatan 25. Nah, di sini nanti kalau dicek emang ada 4. Jika kita mau nambahkan 25 lagi, nanti akan berubah secara otomatis. Sudah sama dalam scamnya. Kita yang anggap aja ini di bawah 30 scam, yaitu kita drag ini semua antara 0 sampai 3. Kalau kita hitung ada isinya. Dan jika tadi kita kalau mulai balik kita keluar dari dashboard, maka kita akan bisa melihat data-data yang sudah ditaruh tadi. Nah, ini kita tadi bisa balik ke mulai, lalu kita ke dashboard, yaitu dashboardnya aktuaria. Nah, ini kan tadi data-data yang sebelumnya, sebelum saya tambah-tambahkan, bisa kita refresh. Nah, nanti akan sesuai dengan data yang tadi saya sudah input baru. Selanjutnya akan saya berikan lagi ke teman saya. Baik, hasil dari pengujian yang telah teman saya lakukan tadi, terdapat beberapa hasil. Yang pertama dari sheet yang diuji. Sheet yang diuji tadi terdapat penambahan dari awalnya 12 sheet, 12 isi, kemudian ditambah menjadi 14 isi. Kemudian di rekap pengguna terdapat perubahan juga. Kemudian yang terakhir di dashboard terdapat perubahan jumlah juga, tetapi harus di-refresh terlebih dahulu. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program berbasis VBA Excel ini berhasil mengotomatisasi proses perhitungan peluang kelulusan mahasiswa. Dengan demikian, program ini dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam pengolahan data akademik. Kemudian saran,
Terdapat beberapa saran. Yang pertama, menambahkan fitur penyimpanan data ke database agar data lebih terstruktur dan aman. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan tampilan user form agar lebih interaktif dan user-friendly. Yang ketiga, menambahkan variabel atau indikator lain yang dapat mempengaruhi peluang kelulusan mahasiswa. Dan yang terakhir, yaitu mengoptimalkan dashboard agar dapat melakukan update secara otomatis tanpa perlu refresh manual. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.